Halo, selamat datang kembali di konten Rotus Reval TV. Kali ini kita bareng-bareng sama Invigorate dan bandnya yang lain apa ini, Mas? Bahas lagi. Panjang ya nanti. Kita bersama Invigorate, bisa diperkenalkan siapa aja ini yang hadir di sini? Saya Joseph Bima di vokal. Saya Leo di gitar. Drummernya kemana ini? Drama masih KKN Di Malang. Di Malang. Sama mencari cewek. Oke, gimana kabarnya Invigorate? Baik, Alhamdulillah baik. Udah setahun ya ini dari perilisan album. Itu ada kabar apa aja nih? Lumayan sih penjualan di internet sama digital, lancar dikit-dikit. Meskipun nggak banyak ya kita bersyukur. Oke, alhamdulillah ya. Oke, itu kita mau nanya-nanya nih terkait proses pembentukan album dari Invigorate itu gimana sih prosesnya, ceritanya dari yang dulu itu kan demonya dirilis oleh Mas Nuge ya, Disfigure terus sampai bisa dirilis oleh label Spanyol Pathological Explicit, itu gimana sih ceritanya? Bisa di Aslinya lucu ya kalau ketemu Mas Nuge itu aneh banget ya. gimana Mas kalau Mas Itu Nuge kalau nggak salah dulu sering beli merch-nya Menstrual COD di salah satu tempat di Kediri, ngobrol-ngobrol masalah dulu label sama band, logo itu aja. Nggak Sampai tahu akrab ya gitu ya. akrab gitu. Lama-lama aku tanya Mas Nuge, Mas, ada ya label yang mempermasalahkan logo dan lain-lain? Ada. Terus aku masang status di BBM, di chat Mas Nuge, itu dah bandmu yang disuruh ganti logo. Bukan Mas, ini band yang satunya. Terus dia Apa itu pengen bandnya? yang itu Archangel. Oh, si Archangel dulu Iya. ya. Terus nanya ada materi. Ada sih Mas, cuman masih materi rekaman latihan, kalau mau ya udah aku udah didengerin. Terus katanya cocok. Gimana kalau aku rilis? Lah, kita kaget aku sama Leo. Beneran Mas? Beneran aku rilis. Beneran aku sampai 3 kali bilang gitu. Beneran aku rilis. Kamu rekaman, aku biayain, aku rilis. Beneran aku gitu tadi. Ya saya deal sama Disfigure. Habis itu selang beberapa tahun, satu tahun apa 2 tahun? ya setahunan gitu. 1 tahun materi udah kelar, rekaman, masih nyari label, akhirnya ketemu Patologi. Oh gitu ya. Dari prosesnya itu lumayan panjang ya, setahun. Iya. Oke, untuk next kita ngobrol-ngobrolnya soal untuk proses pembuatan full albumnya nih. Kalian itu rekaman di mana aja sih? Kalau proses rekaman itu pertama awal base dari lagunya itu mulai dari saya di rumah gitu kan. Cari-cari riff, nemu-nemu yang lumayan gitu. Terus jadi satu lagu gitu kan. Saya lempar ke anak-anak, ini gimana ini? Misalkan kalau ada yang kurang atau gimana, nanti diulang lagi sampai jadi satu lagu gitu. Terus sampai kita kalau nggak salah dapat 9 lagu ya. 9 lagu. 8 lagu kita masukin. Satu lagu unreleased, nggak ada yang tahu. Habis itu kepikiran, wah ini kayaknya boleh juga kalau dibuang-buang ke label yang gimana ya, kalau di nggak internasional, yang internasional. Sampai ketemu sama Pathological Explicit itu ya. Rekamannya yang drum di Malang waktu Rama kuliah apa masih SMA ya? Masih kuliah lumayan. Kuliah. Agak Awal-awal keras kuliah. dikit bisa. Ya. Rekaman drumnya di Malang awal-awal kuliah, terus gitarnya awal itu di rumah minjem soundcard Mas Faiz. Oh. Soundcard Mas Faiz Hongat. Iya. Oh gitu. Terus tag vokalnya di Mas Afan Di studio di ini ya, Nesu Production ini. itu ya. Terus ada nggak kendala-kendala selama kalian rekaman itu apa aja? Kendalanya sih si Rama sering jatuh
tabrakan kecelakaan sendiri. Oh iya, sampai gak bisa manggung juga ya dulu itu. 2 kali di tempat yang sama. Serius tuh? Iya. Di kaki itu. Kendalanya itu ya di proses rekaman drum itu si Rama kecelakaan. Kurang prepare juga sih. Kan waktu proses rekaman itu si Rama ada di Malang, terus kita di Pare gitu kan. Jadi nggak ada waktu buat latihan kita di studio gitu. Nggak ada waktu ketemunya juga. Jadi hampir 80% kalau nggak salah itu semuanya kita cuma kirim-kiriman email, kiriman materi loh. Gitu. Ini lagunya kamu hafalin, kalau rekaman bilang kita kirimin ada uang buat rekaman, udah di rekaman gitu aja. Rekaman di Malang sana. Rekaman di Malang. Di mana? Di mana? IMS kalau nggak salah. Bukan sih. Nggak tahu apa namanya. Lupa apa dulu yang satu studio sama Menstrual kalau nggak salah. Oh ya. Itu kalau nggak salah punyanya siapa itu? Haryo dulu yang operatornya. Oh ya. Pernah dengar sih. Terus itu dari proses rekaman selesai, kalian itu mixing mastering di mana? Di Gubuk Bogor. Di Mas Rido. Di Mas Rido. Nah, ini ada yang menarik juga nih. Di Invigorate tuh gimana ceritanya bisa gandeng kayak vokalisnya Perdex itu si Januario, terus dan teman-teman yang lain diajak gitu, gimana ceritanya? Kalau yang di sini kayak si Yuda sama si Aan memang teman-teman sendiri ya. Teman, yang Aan itu tetangga aku, udah kelas 6 SD itu. Aku aja. Masih kecil udah. Iya. Aku ajak turingan itu. Itu dia masih SD rekamannya kalau nggak salah. Waktu rekaman itu? Kalau SMP kelas 2 atau kelas 3 kalau nggak salah. SMP kelas 2 ya waktu rekaman sama. Cuman udah seneng metal dari kelas 6. Wah. Kalau si Leo ini yang kontak. Dari pertama kan di promo 2017 itu kan. Itu yang mixing itu si Rio sendiri. Oh, gitu. Jadi dari itu kan kita Jadi yang dirilis sama Nuke itu ya? Ya, di Nuke itu kita dikasih dibuat grup sama Nuke, suruh buang-buangan materi sama gitu. Terus hampir dari situ kita jadi gimana ya teman lumayan deket lah gitu. Terus akhirnya diajak recording itu ya. Oke. Untuk albumnya ini udah setahun ya, perkiraan ini udah setahun rilisnya. Terus apa sih yang ingin kalian suguhkan dalam album ini? Yang mungkin yang ingin diceritakan ataupun mungkin harapan lah untuk album ini apa sih? Yang buat lirik. Kalau dari segi lirik, aku nerusin dari materi Invigorate yang lama, waktu line up lama. Temanya masih sama. Temanya tetap itu membahas kehidupan manusia setelah mati di neraka, di surga gitulah. Secara garis besar gitu. Jadi dari urutan lagu pertama sampai lagu terakhir kecuali yang cover itu nyambung semuanya. Dari hidup, mati, hidup, sekarat, mati, dihisap, disiksa, pulih lagi, dihisap, pulih lagi, disiksa lagi, baru kan ke surga. Itulah kayak perjalanan hidup manusia kan kayak gitu. Kalau dari musik ya kita serahin ke Leo, cuman bantu aransemen dikit lah. Gimana itu? Kalau untuk musiknya itu apa yang ingin kalian suguhkan tuh? Mungkin riff-riffnya gimana itu? Paling gampangnya gini sih, kita kan terinfluence banget sama Italian death metal. Kalau bisa dibilang Putri dikit, Putri Diti. Iya. Evangelik panjang. Kita nggak tahu suka banget sama Evangelik gitu. Pernah juga kita waktu main di Pare Hero of the Day, kita cover lagu The Secret Crucifix ya, lagunya Evangelik. Iseng-iseng direkam gitu, di-upload YouTube. Ini di-repost sama ya, di Facebook. Wah, keren itu. Keren. Itu teriak. Terus mungkin ada harapan kedepannya untuk album ini gimana? Harapan untuk mungkin dari audiens atau metalhead yang apa sih yang ingin diharapkan dari seorang Invigorate itu untuk merilis album, apa sih yang diharapkan? Ya kalau buat kita sih, kita ya gimana ya, usahain ya sebagus mungkin kita buat album, menyuguhkan karya yang maksimal gitu ya. Dari maupun itu dari materi, lirik atau yang lainnya, kita berusaha semaksimal mungkin. Oh ya, aku denger nih dari ceritanya dari Mas Nuke juga. Itu dulu kalau aku dengerin juga sih dari Invigorate itu kan prosesnya dari demo yang lama ataupun yang baru rekaman itu kan kayak teknik vokal itu kan agak beda ya. Gimana ini ceritanya?
kalau bisa maksudnya dulu apa gini sih waktu pertama Invi Goret lama kan aku nggak ikut aku masih kerja pulang dari Palembang kesini lagi nggak tahu tiba-tiba dikabarin sama Zulio suruh ngisi vokal di Invigoret udah nggak pernah latihan kan masih pertama jadi udah gitu terus Mas Duge bilang mau rilis ya udah itu vokal adanya gitu kan terus baru dilatih belajar, lagi untuk album itu lagi ya? Dikasih Mas Duge dikasih masukan apa kalau bisa vokalmu agak gini ya nggak apa-apa aku bisa belajar kok akhirnya sampai Invi album keluar itu vokal belum nemu sebenarnya karakternya yang diinginin terus akhirnya udah rilis kita punya set project yang sama si Leo Innocent aku suruh terusin nemunya malah di situ feel-nya. Oh gitu ya jadi project yang satunya malah yang itu gimana bisa ceritain nggak project yang satunya itu gimana biar lebih panjang nih durasi videonya. Awalnya sih kalau nggak salah proyekan one man dari si Leo. Oh gitu cuman nggak diterusin atau nggak gimana itu drumnya programming ya? Iya programming nggak tahu terus sama si Leo ngubungin aku suruh vokalin itu kemarin yang rilis itu siapa sih? Dismember ya? Iya, sebenarnya kan apa ya materinya itu udah nggak kepake ya sebelum udah lama banget nggak kepake terus Invi rilis aku suruh buat lagi materinya dia bagusin lagi nanti vokalnya aku tag lagi nah ini jangan-jangan project buangan dari Invi nih kayaknya. Kalau itu tanya si Leo. Gimana? Awalnya Innocent itu apa ya project tahu nggak Subung? Oh oke. Yeah. Jadi nggak ada kerjaan gitu. Invi udah selesai bingung kan wah ini ngapain? Mau buat materi Invi lagi pusing nggak ada yang keluar gitu kan belum ada ide lagi. Ingin yang beda gitu ya? One boleh nih buat itu deh udah mau jadi nggak enak buang gitu. Oke. Apa lagi ya? Oke, kita tahu nih kalau kalian itu kan orang-orang mana ya? Pemuda-muda yang kreatif dalam berkarya itu sangat-sangat produktif. Dibuktikan dengan banyaknya band yang kalian punya sekarang itu gimana sih? Maksudnya saya masih bingung. Tadi ngobrol sama Disintegration juga gitu. Intinya itu gimana sih kalian itu menciptakan atmosfer atau circle seperti itu dengan teman-teman kalian itu bisa diajak ngeband satu antara lain itu terus bikin banyak project, pembagian waktunya itu gimana sih? Iya buatnya alasannya basic kayaknya. Kita kan buat misalkan saya di Invi gitu kan Brutal Death pasti pengen mau nyoba-nyoba genre yang lain kan gitu kayak saya sama ada di Necrotic gitu kan Slamming kayaknya enak coba ya buat yang materi itu gak mungkin kalau diselipkan di band utama mungkin gitu ya Innocent juga gitu kan ini kayaknya kalau dimasukin Invi kecepatan si Rama kayaknya bakal mati kalau Oke. Pakai drum programming jadi Innocent gitu iya. Simpelnya gitu. Kalau aku sih sama kebanyakan mau begini nih sama kayak ngumpul tiba-tiba kepikiran kayaknya bikin kayak gini enak ya udah bikin tinggal cari personil kumpulin jadi satu bikin materi ya udah kirim yang penting kita berkarya yang banyak gitu ya karena kan kita juga mainnya nggak jauh orangnya gitu aja jangan sampai sepaket frekuensi gitu kan ibaratnya kalau mau bikin musik kayak gini personil yang lain bisa ngikutin nggak kalau bisa ya kita masukin gitu kita rekrut mau nggak mau ya terus gitu iya. Terkait pentingnya bahwa berkarya itu kan sangat-sangat penting selain itu pun karya itu nggak lepas dari support ya harus ada support dari teman-teman yang lain itu biar agar berkelanjutan mungkin dari Invigoret ini ataupun Innocent ini mungkin ada tips-tips agar gimana ya circle seperti itu terus berkembang gitu ada nggak? Susah ya pertanyaannya jeru iya mau gimana lagi ya kalau udah bicara udah jalan aja atau gitu atau gimana? Soalnya gimana lagi eranya udah era digital gitu. Iya, kita nggak mungkin anti Spotify meskipun masih ada gitu ya. Iya.
Ya kita ngikutin zaman aja. Kalau misalkan sekarang ada platform yang bisa bayar duit terus kita materi kita dipromosiin gitu, ya udah kita ikutin yang gitu aja. Ya bagaimanapun kalau bisa bagus-bagusin marketing gitu aja. Oh iya. Betul itu. Iya. Yang suka dilupakan gitu kan, Pak. Iya, buat album, buat materi bagus-bagus nggak ada yang dengar. Nah, dipromosiin enggak ya sama. Enggak cuman main skill doang ya. Jadi memang manajemen band itu meskipun ya, skill itu penting ya, penting iya, banget. Iya. Marketing itu nggak bisa dimain juga. Soalnya kayak kita juga kan kayak manajemen band kan di-handle sendiri kan. Iya. Pasti. Nggak kuat bayar manajer. Iya. Tapi kalau udah besar kan mungkin ada lah kemungkinan kayak gitu bisa lah. Amin. Bisa lah. Oke nih, seputar kalian ngeband ini ada nggak sih pengalaman yang mungkin pengalaman unik atau berkesan dengan band kalian ini yang kalian alami mungkin waktu manggung atau rekaman? Mungkin pengalaman aneh sih. Apa kita itu? Pernah ajak main si Rama itu hampir 3 atau 2 kali nggak bisa main, alasannya sama, aku mari tabrakan. Aku mari tabrakan sebenarnya. Ya itu ada yang waktu Infilan lama main di Bojonegoro. Itu habis tabrakan baru bisa latihan, berangkat ke Bojonegoro kakinya dikresekin. Dia nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Tapi tetap main. Bisa. Dia. Wah, gila. Habis itu total sih. Pulang mampir di warung mie ayam. Warung makan bakso. Di sana nggak jual mie ayam, ada mbaknya cantik. Pesen, "Mbak beli mie ayam pakai kresek ini." "Mbak beli mie ayam." "Mas, minyak nggak ada mie ayam." Ada nggak pengalaman yang berkesan juga? Mungkin pengalaman kayak gimana itu main di sama Kendari itu gimana itu? Enggak nyangka juga sih kita bisa main ke sana gitu. Itu berapa band? 3 band tapi orangnya cuma berapa? 3 band 5 orang gitu. 5 orang. Apa aja sih? Invi, Departed sama The Prophet ya. Iya. Departed Murder itu ya. Departed Murder. Gimana di sana itu? Kita kayak dijamu gitu. Iyalah tentang kamu kok. Wah, enggak gitu. Ya, shout out buat teman-teman Kendari Death Metal ya. Terima kasih sudah diajak ke sana, ajak main ke sana. Iya. Dapat pengalaman banyak. Makasih juga buat Depravot. Anak bulemu. Anak bulemu. Oke, akhir kata mungkin cukup ya. Mungkin ada harapan terakhir atau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pemirsa Rotus Rebel ini? Kalau dari saya pribadi, berkaryalah semaksimal mungkin dan tetap support karya fisik dari teman-teman, jangan lupa itu aja, perbanyak koneksi, jangan rasis, tetap shit posting dan mimpor. Oke. Terima kasih Invikoret. Sampai jumpa di konten berikutnya Rotus Rebel.